Halo semua. Jadi di konten kali ini saya sedikit memberitahu apa itu metode supervised learning, dan saya akan mengupas dari dua jurnal sekaligus. Jadi di metode supervised learning ini maksudnya yaitu tipe learning di mana kita mempunyai variabel input dan variabel output dan menggunakan satu algoritma atau lebih untuk mempelajari fungsi pemetaan dari input ke output itu sendiri. Jadi itu penjelasan dari supervised learning, dan kali ini saya akan mereview dua jurnal sekaligus. Jadi yang pertama kita langsung masuk ke jurnal yang pertama ya. Jadi pembahasan jurnal yang pertama, di sini kita akan mereview tentang penerapan metode learning vector quantization atau yang disebut LVQ pada prediksi jurusan di SMA PGRI 1 Banjarbaru. Jadi di sini akan dikupas semua overview dari itu sendiri. Yang pertama ada pendahuluan, terus yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan bahasan. Langsung masuk ke pendahuluan itu sendiri. Jadi LVQ atau Learning Vector Quantization yaitu suatu metode klarifikasi pola yang masing-masing unit output mewakili kategori atau kelompok tertentu. Jadi pemrosesan yang terjadi pada setiap neuron untuk mencari jarak terdekat antara suatu vektor masukan ke bobot yang bersangkutan. Jadi pada LVQ ini ada sebuah kelebihan, yaitu selain mencari jarak terdekat itu sendiri, selama pembelajaran unit output diposisikan dengan mengatur dan memperbarui bobot melalui pembelajaran yang terawasi untuk memperkirakan keputusan klasifikasi tersebut. Jadi dari LVQ itu sendiri jadi seperti itu ya guys. Langsung kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada sebab tertentu. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Jadi di jurnal yang saya review ini ada studi pustaka yang pertama. Jadi dengan melakukan pencarian berbagai referensi dari majalah, buku, skripsi, jurnal, ataupun dari situs web yang mengenai metode learning vector quantization atau LVQ itu sendiri. Terus yang kedua ada studi lapangan. Jadi di sini ada dua kategori yang dilakukan. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Jadi metode ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan pihak SMA PGRI 1 Banjarbaru itu sendiri. Terus yang kedua ada dokumen. Jadi di dokumen ini mengumpulkan data yang dilakukan dengan meminta data kepada pihak SMA PGRI 1 Banjarbaru mengenai data nilai rapot siswa di kelas 10. Terus kita langsung masuk ke metodologi penelitian. Masih sama. Tapi ini ada masuk ke metode pengembangan sistem. Yang pertama, di jurnal ini menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Jadi tahapan ini bertujuan untuk menganalisa terhadap kebutuhan sistem pengumpulan data. Dalam tahap ini yang bisa dilakukan melalui sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Terus yang kedua adalah desain sistem. Tahapan ini merupakan proses perancangan di mana menerjemahkan kebutuhan sistem sebelum dimasukkan ke dalam coding.
Terus yang ketiga ada coding dan testing. Di sini tahap ini dari desain sistem dalam bentuk bahasa pemrograman diketahui mengenai metode apa saja yang digunakan. Terus testing tahapan di mana apabila terjadi kesalahan maka dapat diperbaiki. Pada sistem ini juga nantinya akan menggunakan metode black box untuk menguji fitur-fitur yang ada sehingga diketahui apakah fitur tersebut sesuai dengan output. Terus yang terakhir ada pemeliharaan dan perawatan. Jadi ini paling intens mungkin. Jadi di jurnal ini dijelaskan bahwa tahap di mana dimulai melakukan pengoperasian sistem jika diperlukan melakukan perbaikan kecil atau kesalahan yang ada. Terus kita langsung masuk ke metodologi penelitiannya itu sendiri, masih sama. Tapi ini langsung masuk ke algoritma learning vector quantization itu sendiri. Jadi ini ada 6 step yang harus dilakukan jika mengikuti metode learning vector quantization. Jadi yang pertama ada inisiasi vektor referensi. Terus yang kedua ada ketika kondisi berhenti ada false. Lakukan langkah 2 sampai 6. Terus yang ketiga ada untuk setiap input pelatihan vektor X lakukan 3 sampai 4. Terus yang keempat ada temukan J hingga X minus BJ minimum. Jadi ini dimaksud dari rumus yang ada di algoritma learning vector quantization itu sendiri ya. Terus yang keempat ada yang kelima ada perbarui WJ. WJ ini dari rumus yang ada di ditemukan J ini itu sendiri. Terus yang keempat ada kurang rating pelatihan. Jadi di sini kurang rating pelatihan itu sendiri tes kondisi berhenti, yaitu kondisi yang mungkin menetapkan sebuah jumlah tetap dari iterasi atau rating pembelajaran mencapai nilai kecil yang cukup. Jadi ini step by step dari algoritma learning vector quantization. Terus kita masuk ke arsitektur learning quantization itu sendiri. Jadi seperti ini arsitektur itu sendiri yang ada di LVK. Jadi arsitektur ini terdiri dari lapisan input, lapisan kompetitif yang terjadi pada input untuk masuk ke dalam suatu kelas berdasarkan kedekatan jaraknya, dan laporan output layer yang dihubungkan dengan lapisan kompetitif oleh bobot dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara terawas. Input akan bersaing untuk dapat masuk ke dalam suatu kelas. Jadi itu dari penerapan inputnya itu sendiri langsung masuk ke output. Terus kita masuk ke hasil dan pembahasan gambaran umum itu sendiri. Jadi di sini ada gambaran umum yang ada di, bisa dikatakan di SMA PGRI 1 Banjarbaru. Yang pertama ada data nilai rapot tahun ajaran 2010-2011 dijadikan data training pasti, soalnya LPK ini tidak terkait dengan data training. Terus yang kedua ada normalisasi data, langsung lanjut ke data training. Itu sendiri diproses dalam perhitungan pembelajaran metode LVK. Jadi di sini data training yang ada di SMA PGRI 1 Banjarbaru langsung diproses dan masukkan ke metode LVK itu sendiri. Terus setelah itu kita akan mendapatkan nilai bobot standar. Lalu setelah semua dapat nilai yang ada di bobot standar itu sendiri, terus kita masuk ke data testing yang proses pengujian metode LVK dengan bobot standar yang tadi yang saya jelaskan tadi. Terus yang keempat ada hasil prediksi penjurusan SMA PGRI 1 Banjarbaru. Jadi itu gambaran umum yang ada di SMA PGRI 1 Banjarbaru. Terus di sini ada paling intens
hasil dalam pembahasan. Jadi di sini kita akan masuk ke implementasi halaman login. Jadi seperti ini halaman login yang ada di SMA Bagir 1 Banjarbaru dengan menggunakan LV-Key. Jadi halaman awal di sini halaman login halaman awal di mana user dapat mengakses program dengan memasukkan username dan password terlebih dahulu. Terus yang kedua ada halaman data kurikulum. Jadi di sini admin dapat menginputkan data kurikulum dan nilai klaim setiap mata pelajaran untuk jurusan IPA dan IPS, dan nantinya akan didapatkan nilai rata KKM jurusan IPA dan IPS. Terus ada halaman data training. Nah, ini yang sebelum kita masuk ke metode LV-Key itu sendiri, kita ada halaman data training. Jadi di sini ada tampilan menginputkan data nilai sekolah siswa kelas 10 sampai kelas 12 yang nantinya akan diproses untuk mendapatkan nilai bobot standar yang akan digunakan untuk proses pengujian data. Terus kita masuk ke halaman proses LV-Key itu sendiri. Jadi di sini bisa dikatakan si admin itu sendiri bisa mengisikan parameter yang akan digunakan dalam proses pembelajaran LV-Key seperti jumlah iterasi yang digunakan, nilai alfa, nilai dekalfa, nilai minimal alfa. Baru setelah itu akan mendapatkan nilai akurasi dari data training tersebut. Terus ada halaman pengujian data. Jadi di sini halaman ini bisa dikatakan intinya mengupload data nilai siswa yang ingin diuji sesuai dengan KKN yang digunakan. Jadi semisal si admin ini ingin memperoleh data dari halaman ini, langsung masuk ke halaman pengujian data. Terus halaman data target. Halaman ini dapat melakukan perubahan. Halaman data target ini. Jadi di sini ada perubahan atau penambahan data target yang digunakan dalam hasil penjurusan lainnya. Terus ada halaman data mata pelajaran. Jadi di sini halaman ini akan melakukan penginputan data mata pelajaran yang akan digunakan nilainya pada proses penjurusan sesuai dengan target jurusan yang telah dimasukkan. Lanjut, kita langsung masuk ke halaman hasil pengujian. Mungkin ini dari inti dari jurnal ini. Jadi halaman ini bisa menampilkan hasil pengujian dari data yang telah dimasukkan untuk pengujian dari proses metode LV-Key itu sendiri. Jadi ini hasil yang telah akhir dari menggunakan metode LV-Key, Learning Vector Quantitation itu sendiri. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada pembahasan. Di sini ada tabel yang sebelah kiri ini hasil pengujian dengan jumlah iterasi yang berbeda. Terus yang kedua ada hasil pengujian dengan nilai alfa yang berbeda. Jadi di sini kita lihat sudah benar-benar beda antara pengujian yang tidak menggunakan LV-Key dengan iterasi yang berbeda dengan pengujian dengan nilai alfa yang berbeda. Jadi yang bisa saya jelaskan di tabel yang pertama ini yang sebelah kiri ini, jadi nilai jarak paling minimum dari ke pola 4 bobot yang nantinya akan dilihat kelas bobot untuk menentukan jurusan, prediksi jurusan. Jadi maksudnya nilai bobot yang didapat dari proses dari data training akan digunakan untuk menghitung prediksi penjurusan dengan menggunakan metode LV-Key. Dan hasilnya pengujian yang kita lihat ini seperti ini dengan iterasi yang berbeda lagi. Terus yang ada di sebelah kanan, maksudnya ini adalah tabel yang berisi hasil prediksi selama 1 tahun yang dapat diketahui bahwa nilai akurasi yang mendekati dengan hasil sebenarnya dengan jumlah iterasi
yang ada di sebenarnya adalah akurasi 75 dengan nilai alfa 0,14. Jadi itu hasil dan bahasan yang ada di sini. Terus kesimpulan yang ada sih mungkin, jadi metode learning vector quantization ini dapat diterapkan dalam penentuan jurusan di SMA PGRI 1 Banjarbaru, pasti kan. Terus yang kedua ada hasil pengujian pada sistem ini menunjukkan bahwa akurasi yang mendekati dengan hasil sebenarnya dengan jumlah iterasi yang berbeda adalah akurasi 79,31% untuk iterasi 60 dan 90. Terus yang terakhir ada sistem yang dibuat dapat memberikan informasi dalam penentuan jurusan di SMA PGRI 1 Banjarbaru. So, itu tadi pembahasan jurnal yang ada di metode LVQ, Learning Vector Quantization, yang disingkat LVQ itu sendiri. Jadi kita langsung masuk ke jurnal yang kedua. Tadi jurnal yang kedua ini saya akan mereview dengan judul klasifikasi metagenom dengan metode Naive Bayes Classifier. Ya, sorry kalau bahasa Inggrisnya agak kurang lancar. Jadi klasifikasi metagenom ini, jadi di sini akan dikupas apa itu metode dari Naive Bayes Classifier itu sendiri. So, langsung masuk ke overview. Jadi di sini saya akan mereview dari pendahuluan, masih sama. Terus yang kedua ada metode penelitian. Terus yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Jadi pendahuluan itu sendiri, pendahuluan ini jadi metagenom itu sendiri jadi merupakan langkah penting pada pengelompokan taksonomi dengan yang biasa disebut dengan proses binding. Nah, binding itu sendiri diperlukan untuk mengelompokkan komiks yang dimiliki dari masing-masing kelompok spesies filogenetik. Jadi di sini ada yang dimaksud dengan binding itu sendiri. Jadi ada dua pendekatan, yaitu berdasarkan komposisi. Terus yang kedua ada homologi. Jadi yang metode binding yang berdasarkan komposisi itu sendiri melakukan perhitungan frekuensi ciri yang muncul dari pasangan basa yang membentuk skenario metagenom. Terus langsung masuk ke bentar. Jadi intinya untuk memperbaiki akurasi penelitian dari metode ini didasari oleh penelitian oleh pihak jurnal ini itu sendiri dengan data uji dengan rata-rata pembacaan sebanyak 100.000, kemudian data latih dan data uji diekstraksi ciri dengan metode Gamma. Dan jadi ini langsung masuk ke metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian di jurnal ini yang saya baca, mungkin dengan mengikuti beberapa tahapan proses, yaitu pengumpulan data, fragmen, metagenom, pembagian data, dengan pelatihan dan pengujian dengan Naive Bayes Classifier dan tahap analisis. Terus ada tahapan jadi tahapan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar ini. Jadi kita akan mulai dari start. Jadi kita start. Terus yang kedua ada fragmen metagenom. Yang ketiga ada pembagian data. Jadi di sini ada cabang 2. Jadi pembagian data ini yang setelah dari data fragmen metagenom bisa ke data uji dulu, ke data proses, ke ekstraksi, perhitungan dengan koefisien komponen utama. Terus dari meskipun tidak ada langsung bagian data, langsung masuk ke data latih, data pra proses, ekstraksi vektor,
reduksi Calvert. Jadi di reduksi ini langsung bisa masuk ke perhitungan, bisa dihitung kembali dengan koefisien komponen utama. Lalu di sini ada pengujian Naive Bayes classifier. Meskipun tidak langsung ke perhitungan, kita langsung masuk ke Calvert cross validation, latih Naive Bayes classifier, model pembelajarannya itu sendiri, langsung masuk ke pengujian. Jadi di pengujian ini kita benar-benar menerapkan dari Naive Bayes classifier itu sendiri dari tahap awal data fragment metagenom. Yang terakhir ada diuji kembali Naive Bayes classifier dan langsung masuk ke analisis dan selesai. Jadi di sini ada tetap metode penelitiannya itu sendiri menggunakan pengumpulan data. Jadi di yang pertama ada situs NCBI. Jadi NCBI itu sendiri salah satu institusi yang menjadi rujukan atau sumber informasi perkembangan biologi molekuler. Jadi data metagenom yang digunakan ini merupakan simulasi data berupa fragmen-fragmen DNA yang dibangkitkan dengan menggunakan aplikasi MetaSim. Ya, jadi sini ini adalah MetaSim, simulator MetaSim lebih tepatnya. MetaSim itu sendiri mensimulasikan kinerja sequencer untuk menghasilkan fragmen metagenom yang direpresentasikan sebagai string dengan format data berupa FNA, FASTA, nucleic acid itu sendiri. Jadi di sini ada metode penelitian pembagian data. Di pembagian data ini sendiri mungkin dicontohkan kalau saya lihat di situ kan dari jurnal ini. Jadi dalam penelitian ini yang besar terdiri dari atas 381 organisme sebagai data latih dan 200 organisme sebagai data ujian, termasuk ke dalam 48 genus. Jadi 48 genus ini seperti ini. Jadi untuk data latih itu sendiri, data genus yang digunakan pada gambar ini merupakan banyaknya atau panjangnya unsur basa adenine atau suatu DNA. Jadi mungkin yang saya pahami di DNA itu sendiri, jadi DNA yang mengarah ke genus ini itu sendiri langsung masuk ke pengujian atau lebih tepatnya ke data proses. Jadi seperti ini tampilan data proses yang ada di metode penelitian. Data praproses ini sendiri yang pertama, yang sebelah kiri ini tampilan MetaSim dan basis data yang dihubungkan terlebih dahulu dengan simulator MetaSim yang tadi yang saya jelaskan. Jika basis data telah berhasil dihubungkan, maka pada MetaSim akan dapat dilihat pada tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Terus pada tahap selanjutnya, untuk mengatur preset di tampilan yang sebelah kanan ini, jadi pengaturan pada preset ini dilakukan untuk mengatur panjang fragmen dan banyaknya pembacaan yang akan digunakan pada pengaturan preset pada tahap akhir yang telah diatur. Nah, di sini ada mungkin ingin di reset kembali dari data yang sebelumnya, entah itu melakukan untuk melakukan pengujian ekstraksi atau sebelumnya. Jadi sini ada ekstraksi vektor kelanjutannya. Jadi ekstraksi vektor ini tahapan untuk mendapatkan suatu fitur dari data latih dan data uji dengan menggunakan frekuensi Gamer. Jadi yang bisa mungkin yang saya tangkap
ekstraksi fitur ekstraksi ini bisa dipanketkan dengan rangkaian pasangan bahasa yang ingin digunakan atau pola kemunculan dengan kamera itu sendiri, frekuensi kamera itu sendiri. Terus langsung masuk ke metode penelitian Naive Bayes Classifier. Jadi di sini inti dari jurnal ini menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Jadi Naive Bayes Classifier ini didasari pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap ciri dalam klasifikasi tidak tergantung satu sama lain. Naive Bayes Classifier ini berfungsi untuk menghitung peluang dari suatu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas yang mana yang paling optimal. Jadi proses klasifikasi dari jurnal ini seperti ini. Jadi yang pertama mulai data latih, hitung rata-rata standar, metode pembelajaran, data uji. Nah di sini paling kompleks data uji. Langsung masuk ke hitung Gaussian ini. Maksudnya mungkin bisa dikatakan dari metode Naive Bayes itu sendiri, rumusnya, prior maksimum, dan langsung selesai. Dan langsung masuk ke hasil dan bahasan. Jadi di sini paling kompleks. Kita bisa melihat pada gambar yang di atas dan pada gambar yang bawah. Pada yang gambar di atas ini, berdasarkan hasil pada gambar ini, maka dapat digunakan atau disimpulkan bahwa akurasi yang paling baik berada pada threshold 0,95. Dengan threshold 0,95 ini, ekstraksi fitur 3 MER memperoleh akurasi sebesar 65,86% dan ekstraksi fitur keempat MER, ini 3 tadi, yang keempat memperoleh akurasi sebesar 70,04%. Dan untuk pada yang gambar di bawah ini, maksudnya dari nilai yang ada di sini, proporsi kumulatif 0,95% ini digunakan untuk menguji akurasi model klasifikasi pada panjang fragmen yang berbeda, yaitu mulai dari 400 bp, 800 bp, 1 kbp, 3 kbp, 5 kbp, dan 10 kbp untuk masing-masing ekstraksi fitur trimmer dan former yang diakurasikan diperoleh oleh model ini dapat dilihat pada gambar ini. Di sebelah sini ada itu kan bisa berkaitan. Jadi ini yang pertama pada penelitian yang ada di menggunakan threshold 0,95, dan ini tiga sama, dan ini hasilnya, dan panjang fragmen yang 400-800 tadi yang saya jelaskan, dan dia akurasi sama, tapi ini menggunakan 1 kbp aja saja pada percobaan ini, tapi tetap menggunakan trimmer dan former. Dari sini langsung masuk ke 400, kita bisa dikatakan lebih banyak, lebih spesifik. Jadi kesimpulan yang didapat pada jurnal ini mungkin berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode klasifikasi dengan menggunakan Naive Bayes Classifier dan ekstraksi fitur Kammer yang diusulkan berhasil mengklasifikasikan fragmen metagenom pada level genus. Akurasi terbaik diperoleh dengan menggunakan formers dan panjang fragmen 10
10 kbp yaitu 85,9%. Jadi nilai akurasi ini bervariasi dengan bervariasinya panjang fragmen itu sendiri. Semakin panjang ukuran fragmen, akurasi model klasifikasi akan semakin besar. Namun, setelah panjang 5 kbp, penambahan panjang ukuran fragmen tidak memberikan peningkatan akurasi yang signifikan. Jadi pada penelitian ini disimpulkan bahwa nilai akurasi model klasifikasi dengan menggunakan formers lebih tinggi dari akurasi model klasifikasi yang menggunakan trimers. Jadi itu kesimpulan yang ada di jurnal bahasan 2 ini. Terima kasih sudah mengamati dari awal. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Dan tunggu konten selanjutnya. Goodbye.